Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah tafsir. Yang kami beri judul karakteristik muttaqin menurut Al-Quran. Meliputi surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5 dan Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat dan terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5. Ayat yang kedua, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Ayat yang keempat, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat yang kelima, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitab, yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW. La raiba fih, tidak ada keraguan atau kebimbangan di dalamnya. Bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini. Sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan atau menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya, menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud di sini adalah orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi orang yang bertakwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan sebagainya. Yang diberitakan dari Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat secara sempurna berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Khusyuk serta memperhatikan waktu-waktunya, dan mereka juga menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan, berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan sebagainya. Yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka semata-mata sebagai ketaatan kepada Allah dan mencari keridhoannya. Berikut adalah isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kandungan ayat Al-Baqarah ayat 2. Ayat kedua diartikan sebagai Al-Quran merupakan kitab yang ditulis oleh Allah yang tidak mungkin cacat atau tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang bertakwa agar dapat mendapatkan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Al-Quran sendiri merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, sehingga bagi orang yang berakal sehat yang menelaahnya dengan pikiran tidak berat sebelah tanpa prasangka, ia akan mendapatkan petunjuk yang pasti. Ayat ketiga, al-ghaib merupakan sesuatu yang tersembunyi atau tidak tampak. Allah, para malaikat, dan hari kiamat semuanya termasuk hal yang gaib. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki iman dan yakin dengan hal gaib, membenarkan perkara yang tidak dapat diterangkan panca indera dengan cara
membuktikannya dengan ibadah dan melaksanakan perintah sholat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Kemudian ayat keempat, isi kandungannya adalah orang yang beriman dan bertakwa meyakini bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu yang turun sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Sufu yang diturunkan kepada para Rasul Allah. Mereka juga meyakini bahwa ada alam kehidupan setelah kematian dan membenarkan semua yang terjadi setelah kematian dan dengan menjaga hati, lisan, dan perbuatan selama di dunia. Kemudian isi kandungan ayat kelima, orang yang beruntung di sini adalah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah dan selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Orang ini berjalan di atas cahaya dari Rabb-Nya dan mendapatkan taufik dari Allah. Jadi karakteristik yang dapat diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah berpedoman kepada Al-Quran, beriman dengan hal gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan, beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Ayat dan terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tafsir Jalalain. Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam sholat ke arah timur dan barat. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyangka demikian. Tetapi orang yang berbakti itu ada yang membaca Al-Bar dengan baris di atas, artinya orang yang berbakti ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab. Maksudnya kitab-kitab dan nabi-nabi serta memberikan harta atas, artinya harta yang dicintainya, kepada kaum kerabat atau family, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, orang-orang yang meminta-minta atau pengemis, dan pada memerdekakan budak, yaitu yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan. Begitu juga orang-orang tawanan, serta mendirikan sholat dan membayar zakat yang wajib. Dan sebelum mencapai nisabnya dengan sukarela, orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji, baik kepada Allah atau kepada manusia, orang yang sabar baris di atas sebagai pujian dalam kesempitan, yakni kemiskinan yang sangat dan
penderitaan, misalnya karena sakit, dan sewaktu perang, yakni ketika berkecamuknya peperangan di jalan Allah. Mereka itulah yakni yang disebut di atas orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengakui kebaktian, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ada isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama, kebajikan adalah apabila jiwa terisi dengan keimanan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan kasih sayang kepada manusia. Lalu ayat ini menegaskan bahwa kebajikan atau ketaatan akan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah, bukan dengan menghadapkan wajah saat melaksanakan sholat ke arah timur dan barat, akan tetapi kewajiban adalah yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya yang disebutkan di dalam ayat. Lalu yang ketiga ada kebajikan yang sempurna, bukanlah sekadar mengerjakan sholat saja, akan tetapi nilai kebajikan dari sholat itu tercerminkan dalam amal nyata, berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, melainkan memberi harta yang dicintainya demi menggapai ridho dan cintanya. Lalu yang keempat, ada sejatinya kehidupan pribadi. Sejatinya kehidupan di dunia adalah sebagai mata rantai dari ikatan janji, baik janji dengan Tuhan ataupun dengan sesama makhluk. Maka orang yang beriman berjumlah mencapai kebajikan, meskipun ia telah sholat, membayar zakat, memberi sedekah, jika ia tidak berpegang teguh untuk memenuhi janji. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Sifat sabar tersebut meliputi ketabahan, menahan diri, dan berjuang dalam mengatasi kesulitan hidup dan berbagai ujian hidup dengan menguatkan hatinya tetap berada di sisi Allah, dan di dalam Al-Quran sebagai bersani membahas tentang keutamaan sabar. Lalu selanjutnya Islam mengajarkan untuk tertib dalam hal amaliyah, diawali dengan imam, diikuti oleh rasa cinta kepada sesama manusia, dan diiringi dengan melaksanakan sholat yang khusyuk, membayar zakat, menepati janji, bersabar dalam memikul tugas hidup. Bila hal tersebut sudah ada, maka pengakuan imam dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta termasuk di dalam daftar Allah sebagai orang yang benar dalam amalan dengan isi hatinya yang sesuai. Lalu yang terakhir ada sebenarnya inti kehidupan sejati ialah takwa. Sebab hal tersebut Islam mewajibkan seseorang mukmin untuk tetap memelihara hubungan baik dengan Allah dengan meningkatkan keimanan dan jangan melaksanakan sholat namun tidak mendapatkan terangnya jiwa. Lalu ada karakteristik muttaqin menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu karakteristik muttaqin yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 ini adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Kemudian dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Orang yang bertakwa juga dapat melakukan pembebasan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, selalu menepati janji, jika berjanji dan bersabar dalam keadaan apapun, baik dalam kesempitan, penderitaan, serta dalam peperangan yang sedang berkecamuk dengan dahsyat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.